Sebelumnya, dalam kutipan CNBC, Indonesia.com, Astra Honda Motor atau AHM mengkonfirmasi jika mereka tidak akan melakukan recall. Thomas Wijaya, selaku Eksekutif Vice President Direktur AHM, menegaskan jika perusahaan mereka tidak melakukan recall, karena tidak adanya perintah dari Direktorat Pemberdayaan Konsumen, serta Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan kepada AHM. Dari perusahaan AHM sendiri, mereka memberikan pelayanan cek karatan pada rangka ESAF. Namun jika ada kendala ditemukan karatan pada rangka motor, pihak dealer atau bengkel akan melakukan pelaporan ke pusat untuk mendapat tindakan selanjutnya. Artinya, pemilik motor yang memiliki rangka karatan harus menunggu keputusan AHM, yang belum tentu berapa waktu yang dibutuhkan untuk menunggu responnya. Belum lagi jika memang keputusan AHM tidak menerima ganti rugi, maka pemilik motor harus menangani sendiri perbaikan motornya. Kerusakan rangka motor Honda bukan hanya di Indonesia saja, melainkan hingga sampai ke mancanegara. Seperti yang diposting oleh Muhammad Farmawi di sebuah grup komunitas motor Honda 160 Owner Club Malaysia. Dia mengeluhkan, jika motor Hondanya yang masih berumur 2 bulan, sudah muncul karatan di rangka. Terlihat jelas bercak kuning kecoklatan di bagian hasil las rangka motor dalam foto tersebut. Di postingan lain juga, milik akun bernama Halim Hamid, memperlihatkan karatan pada rangka motor miliknya. Dikutip dari Motor Plus, online.com, di Malaysia, terdapat cabang milik Honda bernama Bonsio Honda, yang mengeluarkan motor Vario 160 pada tahun 2022. Motor ini juga menggunakan rangka ESAF, seperti yang ada di Indonesia. Dan bisa saja, Bonsio Honda juga mengimpor motor lain dengan menggunakan rangka ESAF juga. Sejauh ini masih Indonesia dan Malaysia saja yang mengalami karatan motor keluaran Honda. Honda merupakan perusahaan besar yang memiliki cabang di berbagai negara. Jika masalah karatan ini masih saja bergulir, maka bisa saja kasus ini akan menjadi bom waktu yang mengancam kehancuran perusahaan Honda. Mau tidak mau, recall adalah jalan yang tepat untuk memperbaiki kesalahan rangka motor ini. Inilah yang akan menyebabkan Honda, khususnya AHM, tidak melakukan recall sesegera mungkin. 1. Hilangnya kepercayaan pembeli. Keputusan tidak adanya recall juga ada sangkut pautnya dengan tim investigasi KNKT dan Kemenhub. Tim inilah yang memberikan saran pada AHM untuk tidak melakukan recall. Ahmad Wildan, senior KNKT dan tim investigasi, memberikan saran untuk tidak melakukan recall dan menunggu kepastian dari hasil investigasi. Hal ini memberikan dampak yang kurang baik bagi para konsumen, lantaran tidak memberikan solusi yang tepat. Konsumen akan semakin kebingungan dengan tidak adanya kepastian dalam perbaikan motor mereka yang karatan usai pembelian. Walaupun sudah ada garansi 1 tahun atau 10.000 km, tetap saja ganti rugi rangka ESAF tidak akan diberikan AHM, jika saja mereka tidak mengakui itu kesalahan dari pabrik. Belum lagi dengan konten-konten yang beredar di sosial media. Banyak dari konten itu menarasikan hal negatif dari rangka motor ESAF milik Honda. Belum lagi dari komentar sindiran para netizen di konten-konten tadi. Tentu hal ini adalah bentuk ekspresi diri dari para konsumen Honda yang sangat dirugikan karena seakan mereka lepas tangan. Konsumen akan merasa sakit hati dan menurunkan kepercayaan pada motor keluaran Honda. 2. Menurunnya penjualan motor. Kasus rangka motor AHM ini memberikan angin segar bagi para kompetitornya. Yamaha terutama, yang memanfaatkan kesempatan emas ini untuk menarik pembeli para konsumen baru dan korban AHM. Berbagai cara mereka lakukan, mulai dari menunjukkan rangka motor dan mengundang pers di pabrik. Yamaha, di Cikarang, membuat brosur dan banner marketing dengan menggunakan kata-kata sindiran ke Honda,
serta konten-konten video para sales dalam mempromosikan produk motornya. Lagi nyari karat nih kak. Terus ketemu kak? Nggak dong kak, ini kan Yamaha. Intinya gini bos, lu punya uang, lu punya kuasa, lu punya Yamaha luar biasa. Yamaha nih bos, anti karat, anti lipat, anti kropos. Haruskah saya malu memakai yang murah? Seharusnya Anda yang malu memakai yang mahal tapi terlihat murahan. Lu punya Yamaha, lu punya Pajio, lu punya Rangka, lu punya yang kokoh meledak. Tentunya, hal ini memberikan dampak yang buruk bagi penjualan motor AHM yang kian mengikis, seperti Rangka ESAV. 3. Nama perusahaan rusak. Keputusan AHM enggan untuk melakukan recall menjadi polemik baru dengan konsumen. Hal ini semakin membuat konsumen geram karena AHM enggan bertanggung jawab. Mungkin saja AHM enggan melakukan recall karena takut dengan anggaran kerugian yang membengkak, serta melindungi nama baik mereka dari kesalahan internal tim produksi dengan mengatakan jika karatan pada motor TiO adalah carian silikat saja. Alih-alih AHM menyelamatkan diri, ternyata hal ini yang membuat mereka semakin tidak disenangi. Pasalnya banyak dari para konten kreator yang ahli dalam bidang motor, membuktikan jika sumber kesalahan dari Rangka ESAV adalah pada pengelasan yang tidak rapid dan pengecatan tidak sempurna. Kelihatan kayak platnya kok langsung tembus gitu loh mas, kok langsung tembus kayak. Terus juga sepenglihatan kita tuh kayaknya nggak dipolisi deh. Oh langsung ya? Iya. Platnya langsung Iya. lapisan sekali aja gitu ya? Kayaknya ya, saya kan nggak tahu. Kayak itu pas kita terus langsung plat gitu. Kelihatan tuh. Oh iya mas, ini Vario baru 2 bulan umurnya mas. 2 bulan? Baru. Vario 160 ya? 160. Ini menunjukkan jika AHM sedang menutupi kesalahan mereka sendiri. Kalaupun mereka mengakui kesalahannya dan mau recall produk motor di pasaran, tentu hal ini akan menguntungkan mereka. Konsumen akan merasa aman, serta citra AHM semakin meningkat karena mau bertanggung jawab. 4. Penurunan pekerja. Imbas dari viralnya Rangka motor ini juga dirasakan secara tidak langsung oleh para pekerjanya. Dengan menurunnya angka penjualan motor, karena hilangnya kepercayaan masyarakat, tentunya berdampak pada jumlah produksi motor Honda. Hal ini akan memunculkan kekhawatiran bagi pekerja AHM, lantaran mereka terancam mengalami PHK karena perusahaan AHM mengalami kerugian. Mau tidak mau, para pekerja di berbagai sektor perusahaan AHM akan mengalami pengurangan tenaga untuk menekan pengeluaran perusahaan AHM. Posisi AHM kini memang berada di serba salah. Jika mereka ingin memperbaiki citra Honda, mau tidak mau, mereka harus mengeluarkan kocek yang sangat dalam. Tetapi hasil yang didapat adalah kepercayaan dan kepuasan konsumen, yang bisa membangkitkan kembali AHM menjadi lebih baik lagi.